dilanggengkan ajarannya dengan menggunakan sedikit dalil dari kitab-kitab nabi-nabi ini. Maka kita kalau mau mengkaji lebih jauh, maka kita akan berhadapan dengan satu konsep yang sangat-sangat bertentangan dengan konsep yang Yesus ajarkan kepada Bani Israel. Contoh. Ketika teman Kristen katakan, Yesus itu adalah teladan bagi kami, kata mereka. Yesus itu adalah datang sebagai manusia untuk mencontohkan, memberikan contoh kepada kami, seperti apa kami harus berlaku dalam keagamaan kami di hadapan Tuhan, kata mereka. Lalu kemudian ketika kita katakan, Yesus itu sudah memberikan bukti valid, dia itu berikrar tentang ketauhidan, tentang ketuhanan. Nah, hebat. Kalau sudah, kata dia kan, katanya Yesus memberi teladan. Apakah kau sudah mengikuti teladan Yesus? Yesus dalam kitab suci menjelaskan ketauhidan, katanya kan. Itu yang harus diteladani. Sementara orang Kristen kan, dia bilang, 3 Tuhan seperti dia Tritunggal ya. Hebat kawan. Justru dia goblok kawan. Justru Yesus menjelaskan ketuhanan atau keesaan Tuhan yang harus kami sembah. Di mana Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Ya. Baptislah mereka dalam Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dia nggak tahu itu kawan. Itu ajaran Yesus loh itu. Tapi dia hebat kawan memutar-mutar balikkan kata ya. Memutar-mutar balikkan fakta. Zulkifli. Kalian masih punya video debat saya dengan Zulkifli. Kalian lihat betapa licinnya bibir orang ini. Ya. Dia menjawab panjang lebar dikiranya hebat. Padahal yang dibicarakannya 0, 0. Dan akhirnya dia bilang apa? Allahu. Satu lagi goib. Panjang lebar dibilangnya untuk mengalihkan perhatian orang. Padahal isinya 0. Ntar kita dengar lagi. Apa ikrarnya dia? Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Ya. Kalau orang yang lemah iman kawan, Yesus mengatakan mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Nah, betul, ya kan? Tapi dia bumbuhi dengan kalimat tauhid katanya. Saya pun sudah cari di Al-Quran di mana lah tauhid ini, saya belum temukan kawan ya. Apa karena bahasa Indonesia nggak ada tauhid atau mungkin dikatakan apa tauhid ini esa atau bagaimana? Dan ketika saya tanya dia pun tidak bisa menjawab kawan. Menurutmu firman Tuhan itu apa definisinya? Buka debat saya dengan Zulkifli. Dia bingung menjawab. Ketika saya kan apakah itu juga zat? Bingung kawan. Kalau dia bilang zat, berarti benar Yohanes 1 ayat 1. Kalau dia bilang tidak, berarti Tuhan tidak esa. Bingung dia kawan. Ya kan? Maka dia khotbah ceramah begini untuk menutupi kekurangannya. Dan anehnya kawan, inilah. Banyak orang-orang yang mengaku kristologi menyaksikan ini ha. Bayangkan 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 25 orang menyaksikan. Belum lagi kalau saya pindahkan ke apanya kan kalau Zoom ini kan banyak itu ada yang enggak kelihatan, hanya 25 yang kelihatannya. Hebat kawan. Dan kalian tonton salah satu videonya kemarin dia bilang gini, ya kan? Kita tinggalkan dulu doktrin agama kita, ajaran agama kita kan. Coba saya cari dulu kawannya biar enak bicaranya. Sebentar. Saya ingat waktu itu di menit ke-30-an ini. Muhammad, bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul, kemudian percaya pada Allah hanya itu saja. Tetapi untuk umat Katolik sebenarnya lebih dari itu. Karena kalau tidak menggunakan ya, dari mana saya lupa. Apa judulnya? Menampar saya begitu keras itu, Qul huwallahu ahad itu. Akhirnya tunggu kawan, sebentar ya. Biar saya bukakan betapa hebatnya dia ini memutarbalikkan kata-kata ya. Saya agak bingung kemarin saya nontonnya jam berapa ya. Saya lihat dulu. Mudah-mudahan dapat ya.
pengakuan terhadap diri Anda sendiri. Benarlah apa yang dikatakan oleh Allah 1400 tahun yang silam. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Kasihan kali kau Fauzan. Ternyata kau hanya menipu diri kau sendiri. Saya pikir Anda itu betul-betul ya. adalah seorang yang pemberani, orang-orang yang bertanggung jawab, tapi ternyata pengecut. Nah ini, sabar. Saya lihat. Di mana kalian tidak satu pun dari kalian Ini. Ini seorang wanita. Saya heran mereka ini kok emosinya begitu tinggi sekali. Pan slow saja lah. Orang Kristen aja dihina santai. Awak tuh aku dulu lihat somat, ya kan? Ngapain harus dikutuk? Nggak semua orang Kristen mengutuk. Kok aku santai waktu itu. Seolah-olah membelai somat dibilang orang kan. Nah ini lihat ya. duduk diskusi bersama. Saya bukan debater, saya nggak ngerti apa-apa. Tapi saya anak bangsa. Saya anak bangsa yang lahir di bumi Ibu Pertiwi. Yang saya mendukung kedaulatan Republik Indonesia. Mendukung pemerintah Republik Indonesia yang sah dan berdaulat. Mendukung TNI dan kepolisian. Sejengkal tanah Papua dipertahankan dengan nyawa. Mana kalian, hei para pendukung Pauzang, ketika prajurit TNI gugur, ketika manusia biadab ini mendukung Papua Merdeka di YouTube-nya, keluar soal pendukung Papua Merdeka. Nah kawan-kawan, inilah orang yang tidak bisa membatasi cerita. Menurut laporan yang di televisi semuanya, Paul Zhang bukan karena mengatakan itu makanya dia ditetapkan tersangka, tetapi karena mengatakan dia nabi ke-26. Ya kan? Tapi orang-orang ini pintar untuk memancing amarah kawan-kawannya, se-Indonesia mungkin ya. Dibuatlah hal-hal yang tidak ada sangkut pautnya dengan apa yang dilaporkan ke polisi. Ya kan? Kan aneh kawan. Saya nggak ngerti. Tetapi meskipun dibilang berarti kau mendukung, saya tidak pernah mendukung. Kan? Tetapi memang itulah fakta kita lihat di dunia ini. Di lapangan ya. Karena tidak ada mungkin keseimbangan sehingga terjadi pergolakan. Sama dengan dulu di Sumatera, PRRI namanya. Ya kan? Banyak orang Batak yang nggak tahu apa-apa, ikut dengan PRRI banyak. Mereka tidak tahu apa-apa tuh. Ada yang dibujuk rayu segala macam. Tetapi terlepas dari itu, inti permasalahan Paul Zhang bukan mengenai politik. Saya sudah tonton berita-berita di TV mengenai Nabi ke-26 dan penistaan agama. Ya kawan-kawan ya. Jadi ya saya nggak ngerti orang ini menggiring sesuatu itu ke arah mana. Itu yang terjadi. Penistaan agamanya mungkin mau dikaburkan sehingga masuknya ke ranah politik itu saya nggak tahu ya. Nah, kawan-kawan, saya lupa di mana orang ini dialog ya. Ketika siapa namanya? Si Zuma mengatakan, tolong tinggalkan doktrinmu dulu. Saya tinggalkan agama saya, kamu saya tinggalkan agamamu. Maka kita berbicara tentang ketuhanan Yesus. Lucu sekali katanya. Yesus datang ke dunia ini, buat apa Tuhan datang ke dunia ini? Kok di tahun 1 Masehi katanya kan? Kali ini pintar kali dia. Dan datangnya ke tengah-tengah Yahudi, begono begini, begono. Hebat kawan. Tapi kalau dia bicara sama saya, tidak mungkin mempan itu. Mental saya buat mental. Kok bisa mental? Saya akan bertanya. Dan bertanya kepada dia, bagaimana Tuhan yang kamu sembah? Mengapa bisa hadir tahun 610? Kan demikian kawan. Kalau kita mau bertanya, apa salah bertanya? Kalau salah bertanya, sudah. Bisukan aja semua manusia ini. Gak usah bertanya, gak usah apa-apa. Maka dia akan mengatakan, oh tidak, Tuhan kami sudah ada sejak zaman Musa. Katanya, kita lihat apakah benar. Bentar ya. Ini. Kita lihat. Sebentar. Jadi ini. Ya.
Nah, biar kita jelas kawan ya. Saya agak bingung ini. Kemarin sudah bagus tata letaknya. Sekarang orang ini rumahnya ini. Keluaran 3 ayat ya, ntar ya. Bentar, ada satu lagi nih. Ketika Tuhan mengatakan bahwa dirinya aku adalah aku, ya kan? Itulah namaku kekal selama-lamanya. Artinya tidak mungkin Allah berubah nama. Allah, Tuhan yang disembah oleh bangsa Israel itu berubah nama ya. Saya sudah lupa ini di ayat-ayat berapa, banyak sekali harus saya ingat-ingat ya. Kalau aku adalah aku tuh ada di Keluaran 3:14. Coba saya lihat ya. Biasanya ini ada ayat 15 kenapa? Ini kenapa begini ya? Sebentar ada kerusakan lagi. Sering dia ini rusak-rusak banget. Saya heran. Wah, bahasa Koreanya juga ada. Nah, bahwa nama Tuhan itu kawan, kalau memang merujuk kepada Tuhannya Israel atau Yahudi, itu kekal selamanya kawan. Tak ada ganti-ganti nama, nggak ada, tidak pernah itu kawan. Jadi itulah saya katakan kepada kalian, tidak usah kita bahas dulu ya, bahwa mereka ini apa namanya ya, bisa menjadi apa ya, sejenis pintar memutarbalikkan kata-kata ya, atau kita bisa menjadi apa di mereka. Oke, sekarang saya ajak kalian dulu diskusi ya, mumpung baru jam 9. Saya buat dulu alamat, silakan masuk, kita diskusi ya, bebas tentang apa aja pun bisa. Aktifkan dulu bannernya. Oke, itu sudah ada, dan di kolom komentar YouTube-nya juga sudah ada, YouTube, Facebook juga sudah ada. Kalian bisa masuk dan kita diskusi mengenai